Kemudian VLAN, yaitu jaringan LAN yang sesuai dengan virtual dibuat di sebuah switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 11. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Agus Hari Nugroho, guru mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 11. Pada hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perbedaan LAN dan VLAN. Kemudian siswa dapat mengetahui alasan menggunakan VLAN. Kemudian siswa dapat mengetahui terminologi di dalam VLAN. Kemudian siswa dapat mengetahui implementasi VLAN. Kemudian siswa dapat mengetahui jenis VLAN. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengetahui prinsip kerja VLAN. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Virtual Local Area Network atau disingkat dengan VLAN. VLAN ini ada antara VLAN dan LAN itu ada perbedaannya. Kalau LAN adalah sebuah jaringan area lokal yang dinaungi oleh alamat network dan alamat broadcast yang sama, itu LAN. Kemudian VLAN yaitu jaringan LAN yang sesuai dengan virtual dibuat di sebuah switch. Nah, perbedaannya adalah bahwa bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak fisik dari workstationnya serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Jadi itu perbedaannya LAN dengan VLAN. Alasannya apa menggunakan VLAN? Alasannya adalah untuk memisahkan sebuah broadcast domain yang tersebut ke beberapa domain yang lebih kecil. Nah, broadcast domain itu apa sih? Nah, broadcast domain adalah makin banyak komputer yang terhubung dalam jaringan, maka makin juga traffic yang terjadi pada jaringan itu semakin banyak. Kemudian di dalam VLAN itu ada terminologinya. Yang pertama adalah VLAN data. Apa sih yang disebut dengan VLAN data? VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasikan hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Yang kedua adalah VLAN default, yaitu semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. Nah, VLAN default tersebut untuk switch Cisco adalah VLAN 1. Yang ketiga adalah native VLAN. Native VLAN ini dikeluarkan untuk port tracking
802.i.1 key. Native VLAN ini dikeluarkan untuk port trunking 802.1 key. Port ini mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN yang sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. VLAN ini implementasinya VLAN kemana sih? Implementasikan VLAN yang pertama adalah memiliki lebih dari 200 node perangkat di dalam jaringan. Kemudian banyak terjadi yang namanya traffic broadcast di jaringan. Kemudian ingin membagi beberapa user menjadi grup-grup tersendiri untuk meningkatkan keamanannya. Di dalam VLAN itu ada jenis-jenisnya. Nah, yang saya bahas hari ini adalah jenis VLAN berdasarkan pemberian membership. Yang pertama adalah port based. Port based ini adalah melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Jadi port-port tersebut dimasukkan ke suatu kelompok yang ada di VLAN. Kemudian yang kedua adalah MAC based, yaitu membership pada jenis ini didasarkan pada MAC address-nya. Kemudian yang ketiga adalah protokol based. Karena protokol based ini VLAN yang bekerja pada layer 2 atau yang disebut dengan OSI, maka dapat dilakukan penggunaan protokol. Protokolnya adalah IP dan IP extended sebagai dasar VLAN. Kemudian adalah jenis VLAN berdasarkan tipe koneksinya. Yang pertama adalah TRAN-Link, yaitu merupakan koneksi yang menghubungkan antara switch dengan dalam sebuah jaringan komputer. Itu jenis TRUN-Link. Kemudian yang kedua adalah access link, yaitu merupakan koneksi yang menghubungkan ke PC data atau data user. Jadi access link ini mengkoneksikan ke PC. Kemudian yang ketiga adalah hybrid link, atau gabungan antara TRAN-Link dengan access link. Di dalam VLAN ada prinsip kerjanya. Yang pertama adalah filtering database, berisi tentang pengelompokan VLAN. Nah, di dalam filtering database ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah static entries. Nah, static entries ini sebenarnya ada beberapa juga dipecah lagi. Ada yang pertama adalah static filtering entries, yaitu memilih apakah suatu data akan dikirim atau dibuang, atau bahkan dimasukkan ke dalam dynamic entries. Yang kedua adalah yang namanya static registration entries. Static registration entries ini adalah memilih apakah
suatu data dikirim suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab terhadap jaringan VLAN tersebut. Nah, kemudian yang B adalah dynamic entries. Nah, dynamic entries ini ada dua. Yang pertama adalah dynamic filtering entries, yaitu memilih suatu data akan dikirim atau dibuang. Kemudian yang kedua adalah group registration entries, yaitu memilih apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau tidak. Itu group registration entries. Prinsip kerja yang kedua, prinsip kerja VLAN yang kedua adalah tagging. Tagging, pada saat sebuah data dikirim, maka harus ada yang menyatakan tujuan tersebut. Informasi ini diberikan dalam bentuk yang namanya tag header. Nah, tag header ini ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama adalah Ethernet frame tag header. Yang kedua adalah token ring and fiber distributed data interface atau disingkat dengan FDDI tag header. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah perbedaan VLAN dan LAN itu sangat jelas, bahwa bentuk jaringan dengan model LAN ini sangat bergantung pada letak fisik dari workstationnya. Nah, terminologi VLAN ada VLAN data, VLAN default, dan VLAN dan native VLAN. Kemudian ada jenis-jenis VLAN ini berdasarkan pemberian membership. Yang kedua adalah berdasarkan tipe koneksinya. Nah, prinsip kerja VLAN ini ada yang namanya filtering database dan tagging. Hanya itu materi pada hari ini yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.